Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madina. Di sini saya akan membuat video untuk menguji beberapa data dari data yang telah ditentukan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Untuk soal pertama, kita akan menguji uji normalitas, linear, dan correlation. Ada beberapa syarat parametrik. Yang pertama, berdistribusi secara normal dan data harus linear atau rasio. Untuk soal pertama kita diketahui hipotesis nihil, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita akan uji menggunakan software SPSS. Kita copy dulu variabelnya. Kita masukkan ke SPSS. Kita paste pada bagian data view. Kita ke variabel view, kesepian, hardiness, desimal, kita ubah ke angka 0 untuk measure scale. Kita kembali ke data view, klik analyze, descriptive statistic, explore. Kita masukkan ke dependent list. Kemudian klik plots, checklist, histogram, dan normality, continue. Oke. Sudah muncul. Kita lihat pada tabel test of normality-nya, hasil signifikannya terlihat untuk kesepian dan hardiness sama, yaitu 0,2000, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi dapat dilihat bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian kita lihat kurva kesepian, histogram kesepian. Untuk histogram kesepian normal. Kemudian kita lihat histogram pada hardiness-nya. Untuk histogram hardiness juga normal. Kemudian kita lanjut menguji linearnya. Klik analyze, kemudian compare means. Kita masukkan ke sini, ke dependent list dan independent list. Kemudian option, klik test for linearity, continue. Oke. Kita lihat tabel ANOVA tabelnya, linearity. Kita lihat his signifikannya terlihat 0,000, yang artinya data tersebut di bawah dari 0,05. Jadi data tersebut disebut dengan linear. Kemudian kita lanjut untuk menguji uji korelasinya. Kita kembali ke data, klik analyze, correlate, klik bivariate. Kita masukkan variabel ke kotak sebelah.
klik person ya, kemudian oke. Untuk hasil correlationnya, kesepian dan hardiness. Untuk kesepian sig totalnya 0,00 dan untuk correlationnya mengarah ke negatif, yaitu min 0,712, dan untuk hardiness correlationnya min 0,712 dan sig totalnya 0,00. Jadi mengarah ke negatif. Jadi di kesimpulannya, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan. HO ditolak dan H alternatifnya diterima. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yang mana pada soal nomor 2 ini lanjutan dari analisis tadi, yaitu kita menguji regressionnya linier sederhana. Hipotesis tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita copy datanya. Ada variabel hardiness dan kualitas pertemanan, copy, masukkan ke SPSS data view. Kita kembali ke variabel view, hardiness dan kualitas pertemanan, hardiness, kualitas pertemanan. Desimal kita ubah ke 0. Measure scale. Kemudian kita kembali ke data view, klik analyze, regression, klik linear, masukkan. Untuk hardiness kita masukkan ke dependent, independent, dan untuk kualitas pertemanan kita masukkan ke dependent. Kemudian klik statistik, kita checklist pada bagian confident, checklist, continue, kemudian oke. Ini nilai regressionnya. Kita lihat correlationnya signifikan, di bawah dari 0,05. Kita lihat pada tabel ANOVA-nya, bawah dari 0,05, yaitu signifikannya 0,000. Kemudian bahwa dilihat dari R-nya, nilai R-nya yaitu mengarah ke positif ya. Kemudian dilihat pada tabel ANOVA yang tadi 0,00. Jadi kedua variabel tersebut memiliki peranan yang signifikan. Kesimpulannya jadi HO ditolak dan H alternatifnya diterima. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu diketahui hipotesis nihilnya tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita uji kembali menggunakan
SPSS, kita masukkan terlebih dahulu untuk datanya. Ada variabel hardiness dan jenis kelamin. Kita masukkan ke SPSS untuk new data. Kemudian kita ke variabel view lagi, kita ubah untuk nama hardiness dan jenis kelamin. Desimal kita ubah ke 0. Kemudian untuk div values noun jenis kelamin ya, untuk value 1 kita label laki-laki. Untuk value 2 labelnya perempuan. Klik OK. Measure kita ubah ke scale. Kemudian untuk jenis kelamin kita ubah ke nominal. Kita kembali ke data view, klik analyze, conformance independent sample t-test. Kita masukkan hardiness ke tes variabel dan jenis kelamin ke grup variabel. Kemudian kita untuk grup 1 dan untuk grup 2 2. Kemudian klik OK. Di sini terlihat hasil grup statistiknya. Jadi hardiness pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian kita lihat tabel independent sample testnya. Kita lihat nilai signifikannya 0,075, 0,075. Kemudian kita lihat sig totalnya 0,452. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hardiness laki-laki dan perempuan. Jadi HO diterima dan hak alternatifnya ditolak. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui hipotesis nihilnya tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita copy kembali data variabel, kita keluar dulu. Data kualitas pertemanan dan jenis kelamin, kita copy, kita masukkan kembali ke SPSS. Untuk yang baru kita klik new data, kita paste di data view, kemudian kita ke variabel view. Ini kita ubah kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Desimal diganti 0. Untuk value 1 laki-laki,
untuk value 2 perempuan. Klik OK. Untuk measure scale normal, jenis kelamin. Kemudian kita ke data view, klik analyze, conformance, independent sample t-test. Kita masukkan grup 1 grup 2, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini terlihat untuk grup statistiknya. Pada laki-laki kualitas pertemanannya 42 dan perempuan 38. Untuk N-nya. Kemudian untuk tabel independent sample t-test terlihat nilai signifikannya 0,730. Kemudian untuk sig totalnya untuk kedua kualitas pertemanan 0,917. Jadi kesimpulannya tingkat kualitas pertemanan pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tidak ada kualitas perbedaan pertemanan pada laki-laki dan perempuan. Untuk HO-nya diterima dan untuk H alternatifnya ditolak. Sekian untuk pengujian data menggunakan software SPSS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.